Assalamualaikum. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai gerak pada hewan. Seperti apa itu? Yuk ikutin terus video dari kakak. Eits, tunggu dulu. Bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan sebarkan manfaat dari video ini dengan share video ini ke media sosialmu, serta nyalakan loncengnya agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah bergerak. Bergerak artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kira-kira kenapa ya hewan-hewan tersebut bergerak? Hewan bergerak karena adanya rangsangan dari sebagian atau seluruh tubuhnya. Nah, ada beberapa rangsangan yang membuat hewan-hewan tersebut bergerak. Yang pertama, salah satunya karena untuk melindungi dirinya dari mangsanya atau dari predator. Yang kedua, untuk mencari makan. Dan rangsangan yang ketiga adalah untuk bermigrasi. Di bumi ini ada berbagai macam jenis hewan. Hewan-hewan tersebut bergerak dengan berbagai cara. Di antaranya ada yang dengan cara berjalan, merayap, melata, lalu terbang, dan juga berenang. Hewan-hewan tersebut bergerak karena memiliki alat gerak yang sesuai dengan habitatnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari gerak pada hewan di darat, di air, dan juga di udara. Yang pertama, kita akan belajar mengenai gerak hewan di darat. Hewan yang ada di darat ini bergerak dengan alat gerak tulang dan otot. Namun, struktur tulang dan otot pada setiap hewan berbeda-beda. Hewan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Di mana hewan avertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata ini bergerak dengan aktif dengan menggunakan tulang dan ototnya sebagai alat geraknya. Alat gerak aktif dan pasif pada hewan vertebrata ada kaki, sayap, dan juga sirip. Sedangkan pada hewan invertebrata memiliki alat gerak khusus, misalnya saja moluska. Contohnya adalah bekicot. Bekicot ini bergerak dengan otot kakinya. Begitu pula hewan coelenterata yang berongga. Hewan-hewan ini bergerak dengan cara menggunakan tentakelnya. Misalnya saja adalah ubur-ubur. Pembahasan kita yang kedua adalah gerak hewan pada air. Menurut adik-adik, hewan yang ada di air ini bergerak dengan menggunakan alat gerak apa? Ya, pada umumnya hewan-hewan yang ada di air seperti ikan bergerak dengan cara berenang dengan menggunakan siripnya. Kira-kira kenapa ya ikan-ikan yang ada di air dapat berenang? Ikan dapat berenang karena air memiliki kerapatan
dan gaya angkat yang lebih besar daripada ikan. Nah, karena kerapatan air dan gaya angkat air yang lebih besar daripada ikan dapat menyebabkan ikan bergerak dengan cara menggerakkan siripnya. Lalu, mengapa ikan-ikan ini dapat melayang di air? Karena ikan-ikan ini memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air, sehingga menyebabkan ikan-ikan ini bergerak melayang di dalam air. Selain itu, bentuk tubuh dari ikan juga mempengaruhi gerak ikan loh. Ikan memiliki bentuk tubuh aerodinamis, streamline atau torpedo. Bentuk ikan yang aerodinamis, streamline atau torpedo ini berguna untuk mengurangi hambatan pada saat ikan berenang, sehingga dapat memudahkan ikan dalam bergerak. Tubuh ikan juga dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang sifatnya fleksibel, sehingga dapat memudahkan ikan dalam berenang dan menggerakkan atau mendorong sirip dan ekornya. Bentuk sirip samping dan sirip ekor ikan melebar. Hal ini membuat ikan lebih cepat untuk berenang. Ketiga adalah gerak hewan di udara. Apa contoh dari hewan yang bergerak di udara? Yap, benar sekali. Contoh hewan yang bergerak di udara misalnya saja adalah burung. Ketika melihat burung terbang, apa yang kira-kira terlintas di pikiran adik-adik? Mengapa ya burung bisa terbang tanpa jatuh ke bawah, padahal di bawah kita ada gaya gravitasi bumi? Menurut gaya gravitasi bumi, segala sesuatu yang kita lempar ke atas akan jatuh atau akan kembali jatuh menuju ke pusat bumi. Sedangkan burung ketika terbang, ia tidak jatuh ke permukaan bumi. Mengapa bisa demikian? Jadi, burung dapat terbang melayang di udara tanpa jatuh ke bumi karena adanya keseimbangan antara gaya gravitasi dan gaya angkat yang dimiliki oleh burung. Sungguh besar Allah yang menciptakan hewan-hewan tersebut. Selain itu, burung juga memiliki sayap dan struktur tulang yang menunjang hewan dalam terbang. Prosesnya begini, ketika burung terbang, udara akan mengalir di bagian atas dan di bagian bawah burung. Pada saat burung terbang, burung tersebut akan mengepakkan sayapnya. Hal ini menyebabkan udara mengalir dari atas sayapnya menuju ke bagian bawah sayap burung. Unsur atau komponen penting agar burung bisa terbang adalah memiliki sayap. Tanpa sayap, burung tidak akan bisa terbang. Sayap ini memanfaatkan hukum ketiga Newton, di mana ada gaya aksi yang menyebabkan arah gaya reaksi yang berlawanan. Pada saat sayap dikepakkan ke bawah merupakan gaya aksi, kemudian akan menimbulkan gaya reaksi dengan arah yang berlawanan, yaitu menghasilkan dorongan ke atas sehingga burung tersebut dapat terbang. Tulang-tulang pada burung juga tidaklah berat tetapi ringan. Dengan begitu, burung juga dapat terbang bebas di udara.
Nah, itu tadi penjelasan kakak mengenai sistem gerak pada hewan. Semoga video ini dapat menambah wawasan adik-adik semua. Jangan lupa untuk terus dukung kakak dengan cara klik subscribe dan like video ini jika adik-adik senang dengan video ini. Serta sebarkan manfaat kebaikan dari video ini dengan cara share ke media sosialmu. Serta nyalakan loncengnya agar adik-adik tidak tertinggal video-video terbaru dari kakak. Saya Kak Intan undur diri dan see you on the next video.